Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 13 Maret 2024, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini ISG-nya tembus new high lagi ya. New high lagi di 7441 sekian ya. Terus beberapa saham, satu sektor yang sudah saya bahas dari kemarin, ternyata naik lagi. Dan kalau kita lihat kenaikan dari sektor tersebut sebenarnya masih agak-agak awal. Jadi teman-teman jangan ketinggalan. Baik, sebelum masuk ke materi, teman-teman saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MSW, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita ke IHSG dulu, teman-teman. Seperti ini adalah kondisi dari IHSG, di mana hari Jumat kemarin ya, IHSG-nya sudah cetak single new high lagi di 7416. Ternyata hari ini juga ngebentuk new high lagi teman-teman di 7441,616 ya. Kenaikan hari ini memang hanya sekitar 0,53 per closing ya. Atau hanya naik 39 poin karena begitu sentuh new high IHSG-nya terus turun ya. Nah, teman-teman, mover atau saham yang mendorong indeks hari ini kalau kita lihat adalah perpaduan antara banking, kemudian saham-saham Pak Prayogo, dan juga beberapa saham mover yang lain ya. Nah, kalau dari saham Pak Prayogo Pangestu ada brand yang 0,4, kemudian ada TPIA 11%, teman-teman, luar biasa. Dan juga MMN terkait logam, metal. Kemudian ada juga dari BMRI 2, sekian, BMRI, BRI, BBNI mau bagi dividen teman-teman, berlomba-lomba cetak new high lagi. Terus kemudian BBNI juga naik ya, Telkom juga 1%. Kemudian ada BRIS teman-teman. Ini teman-teman bisa perhatikan karena pertumbuhan market cap-nya kencang seiring dengan kenaikan harga. Dan BRIS ini kalau akan sentuh harga terbaru historik sebelumnya, maka market cap-nya bisa semakin tinggi ya. Kemudian ada ISAT, ada BRPT teman-teman. Ya teman-teman, hari ini memang sepertinya marketnya euforia ya teman-teman. Kalau kita lihat regionalnya juga ngedukung karena Amerika kemarin tanggal 12 0,6 plus, 1,5 plus, dan 1,1 plus. Kemudian untuk Eropa hari ini juga plus hijau, sedangkan untuk Asianya masih merah teman-teman. Baik, kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman ya. Untuk harga komoditas ini penting sekali karena beberapa hari ini teman-teman saham-saham terkait komoditas pada hangat semuanya ya, berganti-gantian dari oil, kemudian batu bara kemarin, dan juga yang baru hangat ini adalah terkait permetalan ya, emas dan nikel seperti itu. Untuk crude oil ini masih di sekitar 78 sekian ya, sedikit mengalami retracement atau koreksi. Brent pun demikian. Untuk batu bara mengalami koreksi ya teman-teman. Kemudian untuk emas, nah ini yang menjadi perhatian kita bahwa emas kemarin di tanggal 11 itu sentuh new high di 2177 per troy ounce ya, dolar per troy ounce. Walaupun ini mengalami retracement atau koreksi, namun demikian ini seperti ada bentuk rebound dari retracement atau koreksinya. Kemudian untuk timah ini saya udah bahas dari beberapa hari yang lalu bahwa perhatikan komoditas timah yang mana harganya hangat terkait permetalan. Ini kalau saya lihat sekilas naiknya atau hangatnya harga-harga komoditas ini adalah karena pertumbuhan di China yang inflasinya naik ya. Inflasi naik berarti pertumbuhan ekonominya naik ya teman-teman, seperti itu ya. Nah kalau teman-teman sekilas ngelihat biasanya terkait misalkan non-farm payroll ya di Amerika itu naik, maka kemungkinan apabila non-farm payroll itu naik terus, itu kemungkinan penurunan suku bunga akan mungkin sedikit lebih lama ya. Kenapa? Karena non-farm payroll naik berarti ekonomi bayarannya banyak ya, orang yang mendapat bayarannya banyak berarti ekonominya tumbuh ya. Ekonomi tumbuh, orang pegang duit banyak, kemudian orang membeli barang, harga barang bisa naik karena duit yang mau ngebeli lebih banyak sehingga terjadi inflasi. Jadi inflasi adalah
salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi. Naik turunnya selalu dipantau ya teman-teman. Naik diturunkan, turun dibeli stimulus seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Timah tadi masih OTW naik ya. Timah masih OTW naik. Nikel. Nah ini nikel teman-teman yang harganya up banget. Kalau saya baca sekilas, Indonesia adalah produsen nikel yang pertama dan yang utama ya. Seperti itu. Yang kemarin cukup rame ya. Tapi ini kalau kita lihat memang harganya sempat low dari November. Tapi sejak sekitar Februari tanggal 21 ini merangkak naik ya teman-teman. Apakah ini akan lanjut terkait timah, nikel ya, kemudian emas seperti itu. Sehingga yang wajib kita pantau adalah harga-harga komoditas. Nah, secara sekilas untuk memantau harga komoditas, teman-teman, kita bisa menggunakan TRJ atau Thomson Reuters Core Commodity Index ya. Ini memberikan indikasi kenaikan ya, artinya sekumpulan atau bucket dari harga-harga komoditas ini mengalami kenaikan ya. Ini sekilas saja, tapi kalau teman-teman mau mendapatkan gambaran yang lebih jelas, buka saja di harga komoditas. Baik, kemudian yang turut mendorong kenaikan harga komoditas adalah turunnya dolar indeks ya. Turunnya ya istilahnya turunnya dolar lah seperti itu ya. Turunnya dolar salah satu indikatornya DXY, atau kalau kita lihat di pair mata uang Euro USD, maka dia akan naik ya. Ini mengindikasikan penurunan dolar terhadap terhadap euro, atau naiknya euro terhadap dolar. Atau kalau USD JPY berarti ini mengalami kenaikan ya, seperti itu ya. Ini mengalami penurunan maksud saya ya, penurunan USD JPY. Kalau yang euro USD tadi dia mengalami kenaikan seperti ini euro USD-nya ya. Baik teman-teman, oke, terus kemudian tadi sudah dolar indeks sudah, oke. Kemudian adalah kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham-saham pilihan ya. Saya udah memilih beberapa saham untuk teman-teman semuanya. Oke, kita akan langsung menuju bahasan terkait saham. Oke, baik teman-teman, beberapa saham nih, ada banyak saham nih. Sektor yang saya bahas hari ini adalah terkait terkait saham-saham perbankan. Kenapa? Karena Big Four Banking hari ini ada yang cum dividend, BRI ya, kemudian BNI besok, kemudian mau bagi dividen juga BMRI. Terus ada satu saham yang OTW naik dengan power yang kuat yaitu BRIS ya. Terus kemudian ada terkait saham-saham Pak Prayogo, ada TPIA yang hari ini saya bahas juga. Kemudian terkait permetalan ada TINS, Inco, Antam ya. Kemudian ada Harum, Nikel, dan juga beberapa saham lain yang teman-teman bisa perhatikan seperti film khusus untuk yang suka trading. Kemudian ADMR mengalami penurunan dalam. ESA yang mulai rebound, ACES ya, SMBR yang naik kenceng, NKP yang ada pergerakan naik ya. Oke, kemudian beberapa ya, ada SSIA dan beberapa saham-saham kecil ya. Akan saya bahas satu-satu secara sekilas teman-teman. Baik, untuk saham pertama adalah BRIS. Teman-teman bisa perhatikan hari ini kenaikannya luar biasa ya, karena kemarin tuh baru sehari breakout langsung digas ya teman-teman. Nah ini BRIS ini cerita lama bahwa di garis biru ini adalah 50 retracement atau separuh dari trennya. Jadi boleh dibilang penurunan BRIS nih dari sini ke sini itu sudah separuh dilalui ya teman-teman, sudah separuh dilalui, di mana separuhnya adalah 50 retracement di sini. Artinya apa? Artinya potensi upside-nya bener-bener serius. Terus untuk BRIS teman-teman, ini selain dia sudah bisa melewati 50 retracement ke atas ya. Ini kalau kita lihat untuk BRIS ini asingnya juga masuk ya. Tebel. Asing masuk tebel. Kemudian untuk volume, teman-teman bisa ngelihat volumenya 2 hari ini juga gemuk, ya. Terus volumenya juga gemuk. Terus kemudian teman-teman bisa lihat di sini untuk BRIS ini hajar kanannya dominan ya, 64%. 64% buy at over ya. Asingnya yang masuk ada RE, KZ, AK, ZP seperti itu.
Baik, kemudian kita cek juga BBRI teman-teman. Ini hari ini cum dividen untuk market reguler ya. Berarti besok ex date dividen, cum date ya. Hari ini cum date dividen, besok ex date dividen ya. Untuk dividennya adalah seperti ini teman-teman ya. Saya lebih tertarik ke BNI ya, BNI untuk besok ya. Kalau BRI kan price-nya lebih tinggi, sedangkan dividennya lebih kecil, sedangkan untuk BNI dividennya lebih besar, harga nominalnya lebih kecil. Saya akan memantau BNI besok. Sekaligus saya akan lihat dulu efeknya dari ex dividend base, ex dividend besok untuk BBRI. Apakah terjadi penurunan ya? Karena sebelumnya kalau saya lihat BBRI ini nggak ada penurunan ya, nggak ada penurunan ketika terjadi ex dividend. Nah BRI teman-teman ini juga hari ini ATH lagi ya. BRI ATH lagi ya, terus kemudian juga untuk asingnya, untuk BBRI ini asingnya juga masih sangat solid ya, ini masih sangat solid. Kemudian untuk daily-nya, volumenya masih mendorong ya. 5 hari ini ketika harganya naik, ini volumenya dari si BBRI ini juga, volumenya dari BBRI ini juga naik. Nah kemudian intraday-nya ini juga oke, kita lihat intraday-nya ya. Intraday-nya dari BBRI itu sayangnya ya 57% adalah ada jualan ya. 57% tuh sell at bid atau jualan. Tapi ya ini hanya sifatnya hanya informasi tambahan, artinya tidak menjamin bahwa dia besok akan turun atau naik seperti itu ya. Ini adalah informasi tambahan aja. Teman-teman lihat aja kalau di saya intinya ketika naik ya. Kemudian dia didorong volume dan juga asingnya masih naik. Karena ini adalah saham-saham utama ya, penggerak indeks yang utama. Baik, kemudian ini akan saya cek dulu BBNI. Ini besok adalah cum date dividend ya. Jadi besok yang siapa yang megang BNI sampai besok itu bisa menginapkan sampai besok ya. Itu berarti akan mendapatkan dividen. Besarnya adalah lebih besar dari BNI. BNI sendiri kan 6220 ya, sedangkan BRI 64 ya, sedikit selisih tapi harganya memang mirip-mirip, tapi dividennya juga ya dividennya lebih gedean BNI gitu. Kalau teman-teman masih pengen lebih jelas mungkin bisa dilihat di financialnya PBV BRI 3,1, pernya 16 ya, BRI BNI PBV 1,5, pernya 11. Jadi kalau dari fundamental analysis tentu rasio-rasio keuangannya adalah bagus BNI ya teman-teman. Terus kalau kita lihat memang asingnya ini hari ini masih masuk ya. Tapi kalau dibanding BRI memang asingnya jumbo ya masuknya di saham BRI dibandingkan dengan di BNI. Baik, kemudian untuk BNI yang perlu kita cek juga adalah kondisi buy at over-nya ya, BBNI kita cek seperti ini. Ini adalah kondisi BBNI 47% masih buy at over. Jadi ini masih dominan yang jualan ya. Sorry, saya salah baca ya. BBNI ini 52% buy at over. Jadi masih dominan yang ajar kanan sedikit ya, 52%. Ini asing yang masuk ada BK, ZP, ZU seperti itu ya. Baik, kemudian teman-teman kita cek dulu saham BMRI ya, saham-saham utama penggerak indeks yang merupakan banking yang mau bagi dividen, semua saya bahas ya. Oke, ini untuk BMRI juga sama ya, ini sedang OTW ATH di 7397 teman-teman. 7397. Kemudian untuk BBRI hari ini asingnya tebel ya, hari ini asingnya tebel dan naik ini juga didorong volume ya, didorong volume. Terus kemudian oke, untuk intraday-nya dari ini ya, untuk intraday-nya dari BMRI kita akan cek BMRI intraday-nya seperti ini, teman-teman. Ini adalah intraday BMRI, maksudnya Bank Mandiri 52% buy at over atau hajar kanan. Oke, baik teman-teman, saham luar biasa. Saya pernah masuk di puncak tapi kemudian turun. 5 level saya masuk tapi bisa keluar dengan aman ya teman-teman. Ini adalah TPIA ya, TPIA teman-teman tentu masih ingat awal Januari turun dalam ya. Untung saya 5 level ya. Saya masuk di sini cut ya. Saya awalnya masuk di sini cut.
Baru kemudian pas turun saya sempat masuk ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sekitar ke 5, baru saya jual beberapa tahap ya, ada yang di sini lingkaran ini. Selebihnya ada yang saya jual di sekitar 50 retracement sampai di sekitar ini teman-teman ya. Terus setelahnya saya nggak ngambil lagi karena kemarin nunggu di sekitar 50 retracement, ternyata hari ini malah lari kenceng banget ya. Oke, overall untuk TPIA masih saya masukkan sebagai list saham utama Pak Prayogo yang sangat saya sukai saat ini karena brandnya lagi males-males bergerak ya. Untuk asingnya, untuk TPIA ini asingnya juga raksasa hari ini gede ya. Volumenya juga ketika naik ini adalah ada dorongan sedikit ya teman-teman, ada sedikit dorongan untuk TPIA. Kemudian kita cek dulu intraday-nya dari TPIA teman-teman. Nah seperti ini kondisinya adalah masih imbang 51% buy at over ya. Jadi imbang aja ya. Yang masuk ada AKBK teman-teman ya untuk saham Pak Prayogo di TPIA hari ini. Oke baik teman-teman, berikutnya saham-saham permetalan ya. Permetalan yang akan saya bahas yang pertama adalah TINS. TINS ini sebenarnya udah kebaca dari kemarin, saya udah masuk dari kemarin ya. Memang agak-agak nggak percaya ya teman-teman, karena dia ini adalah long downtrend di daily-nya seperti ini. Di weekly-nya ini masih jauh banget resistan, jadi saya mencoba untuk masuk ya di sini. Pertama menggunakan daily, di mana dia break dari di sekitar 600 sebenarnya ya. 600 sampai 700 itu masih 600 sampai sekitar 600 700 ini masih melongo ya, masih ini beneran nggak mau bergerak begitu. Jadi akumulasi saya sekitar 650-an ya, baru kemarin naik, hari ini juga naik lagi, cukup besar ya teman-teman, boleh dibilang menguasai porto ya. Salah satu porto saya isi ini cukup besar, jadi saya mesti memantau ini terus pergerakannya karena volatilitasnya memang cukup tinggi. Namun demikian walaupun volatilitasnya cukup tinggi, buang kiri kanannya kencang, tapi juga makan kanannya juga luar biasa ya teman-teman untuk di TINS. Kalau teman-teman yang lihat, dimana hari ini sebenarnya untuk asingnya masih net sell ya, kecil. Namun untuk volumenya itu hari ini luar biasa besar untuk di saham TINS ini teman-teman. Nah sekarang kita lihat untuk intraday-nya dari saham TINS. Oke, seperti ini intraday-nya dari saham TINS, 53% buy at over ya, tidak terlalu dominan. Baik, kemudian masih terkait permetalan juga teman-teman, NCKL ya. NCKL sering saya bahas juga ini teman-teman. Dimana intinya bahwa NCKL itu ya, ketika dia turun ya, tren turun, dia mengalami retracement koreksi sampai di 50 retracement wajar sekali. Karena di 50 retracement ini umum lah orang untuk take profit di area itu, baru kemudian mengalami retracement koreksi, testing support di 890, support di 844, baru kemudian hari ini mencoba untuk break lagi dan akhirnya berhasil ya, closing di atas 930-an ya untuk NCKL teman-teman. Dan hari ini kenaikannya ini juga didorong dengan volume, asingnya juga sudah mulai masuk di NCKL, hari ini asingnya juga sudah mulai masuk. Oke, kita lihat dulu untuk NCKL dominan banget nih teman-teman yang hajar kanan nih. Ada 65% ya yang hajar kanan di NCKL. Baik teman-teman, berikutnya masih terkait permetalan juga, ini adalah saham Inco. Sebenarnya Inco ini kalau kita lihat sering banget dia bergerak kenceng ya. Ya sekitar ratusan poin lah seperti itu. Ini hari ini naik 7% dan berhasil closing di atas resistan dari 10 Januari teman-teman. Jadi bisa melewati 4232, baru kemudian perhatikan besok ya di 4450 untuk Inco ya. Untuk Inco hari ini asingnya sudah mulai masuk lagi, dan untuk kenaikan Inco hari ini cukup ada dorongan volume ya. Untuk kenaikan Inco hari ini cukup ada dorongan volume. Nah teman-teman lihat nih, Inco yang awalnya pagi hari tadi agak alot karena buyer sellernya ini masih buang kanan buang kiri ya. Tapi di sekitar sesi 2 ini sudah terjadi dominasi buyer ya. Buyernya udah mendominasi ajar kanan ya. Total rasio ajar kanan hari ini adalah 58% yang buy at over atau ajar kanan. Baik, kemudian terkait permetalan juga Antam ya. Antam walaupun hitungannya ini sering naik terus turun lagi. Nah kita lihat dari ini ya. Kenapa?
Karena hari ini Antam dari area yang saya ambil ini, dari area 50 retracement yang saya ambil ini teman-teman, ternyata dia bisa ngelewatin separuhnya di sini. Jadi tren target pertamanya di 1600-an itu sudah kecapai. Sehingga kita bisa gunain target kedua. Ya sebenarnya target kedua ya resisten-resisten sebelumnya ya. Resisten-resisten sebelumnya itu bisa kita gunain sebagai target kedua ya. Terlebih kalau kita gunain trend base Fibo. Nah ini juga hampir terjadi pengebreakan ya, terjadi break. Jadi kita bisa gunain di sini. Dan next target atau 50 retracement dari tren besar yang ada di setelahnya itu adalah di sini. Jadi perhatikan 50 retracement berikutnya 1820 untuk Antam teman-teman. Hari ini Antam naik ya. Naiknya 3 hampir 4% dengan dorongan volume dan juga asingnya tebel hari ini. Jadi naik dengan didorong volume dan juga didorong asing yang masuk mengakumulasi untuk Antam. Oke, kita lihat ini juga di sesi 2 barengan dengan Inco tadi digas ya. Dominasinya adalah 62%, buy at over atau hajar kanan. Yang masuk adalah aslinya BK sama AK teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya ini Harum ya. Harum oke, saya pernah cut loss karena kemarin-kemarin tuh dia agak nggak ada power gitu ya, balik arah. Namun saya belum buyback ya. Jadi di area sini sekitar ini saya cut loss, turun, tapi saya nggak buyback karena sibuk saham yang lain. Baru ini naik lagi karena sudah ngebelitin ya. Oke, satu aja dulu daripada nggak bisa megang yang lainnya ya teman-teman. Baik, resistan yang teman-teman bisa diperhatikan di 1410-an ya untuk Harum. Baru kemudian EMA 200 1470, baru kemudian 1510 itu adalah di sekitar 50 retracement-nya. Itu penting untuk dilalui dulu untuk Harum teman-teman. Hari ini Harumnya asingnya masuk namun masih sedikit. Ketika naik Harum didorong volume ya. Baru kemudian kita lihat intraday-nya dari saham Harum sehari ini dominan siapa. Kita bisa ngelihat di sekitar 2 jam setelah buka ini mulai hajar kanan nih. Buy at over hijaunya di atas. Dengan dominasi adalah 58% yang hajar kanan ya. Oke teman-teman, kemudian kita cek lagi nih ada saham semua terkait metal saya bahas juga ya. NIKL saya nggak pernah beli, tapi hari ini ternyata 2 hari dia ada spike harga dan hari ini lanjut ya teman-teman. Ini market cap-nya kecil. Hari ini ada aktivitas luar biasa sama kemarin. Asingnya kita kesampingan aja ya. Semuanya pokoknya terkait yang metal-metal itu saya bahas ya teman-teman. Terkait metal-metal itu saya bahas. Ya ini mungkin masih dominan yang jualan ya. Karena kalau kita lihat secara tren NIKL juga masih downtrend seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya yang teman-teman bisa perhatikan harga emas kan naik ya teman-teman. Harga emas naik ya. Nah harga emas yang naik itu teman-teman bisa perhatikan saham-saham terkait emas itu ada banyak ya. MDKA. Sayang MDKA masih belum bergerak ya. Ini untuk menjadi perhatian teman-teman aja. MDKA, Antam tadi sudah saya bahas. Antam sendiri udah naik ya. Kemudian AMMN yang mana ini saham nggak pernah turun, jadi saya nggak pernah beli karena saya belinya ketika terjadi retracement ya. Kemudian United Tractor ya, ini juga masih belum jelas karena kepentok EMA 200 2 kali kepentok EMA 200 nggak jadi ya balik arah. Ini mau testing lagi 23300 EMA 200. Sorry, kepentok EMA 200 dan ini mau turun di support ya. EMA 200 yang atas nih di 24450 ya. Jadi ketemu 4 MA 200 balik arah, terus ini ada support nanti di sekitar 23 260 ya. Kemudian teman-teman perhatikan juga BRMS, ini beberapa hari lalu saya bahas, namun ternyata ini kepentok resistan di 38 retracement 167 udah balik arah nih. Beberapa hari yang lalu sempat saya bahas dari bawah ya. Kemudian HRTA kita cek dulu peremasan. Ini masih ya begini pergerakannya kalau teman-teman hafal. Saya nggak pernah trading di HRTA ya. Kemudian PSAB ini dimana kemarin sempat tinggi ya. PSAB
Nah ini juga masih pelan-pelan naik terus, saya nggak pernah punya ya teman-teman. Terus kemudian ada RC, oke, kemudian SKMI. Oke, saya hanya pick beberapa ya, nggak semuanya teman-teman. Terus beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan karena pergerakannya, terutama kalau teman-teman cocok ya, itu adalah film, di mana ada percobaan rebound nih. Percobaan rebound, saya nggak bahas secara detail, teman-teman buka aja sendiri, intinya saya hanya memberikan trading idea untuk yang kumpulan saham ini. Kemudian teman-teman bisa perhatikan juga ADMR ya, karena kenapa? Karena ADMR terjadi break dari tren, di mana ada target dia ke sini, ke 61,8 retracement. Dan saya udah cek tidak ada pembagian dividen hari ini. Kenapa kok turun dalam? Saya nggak dapat beritanya. Ya kita cek dulu, siapa tahu memang ada orang yang switching ini barang sehingga buang dalam volume yang besar. Oke, kemudian ada ESA. Teman-teman bisa perhatikan karena ini ada lanjutan penembusan resistan dari ESA di 566. Kemudian ada ACES. ACES ada testing resistan teman-teman di 852 ya. Kemudian ada SMBR. Apakah besok akan lanjut? Kita lihat. Ini semua akan masuk ke watchlist saya ya. Kemudian ada INKP, di mana dia adalah mencoba rebound dari retracement-nya dia. Dan kemudian ada BIF, saya nggak punya, saya pantau aja. Saya masuk di list saja ya. SSIA hari ini ARA ya. Apakah besok akan lanjut ya? Nah kita lihat. Nggak semuanya saham yang saya bahas ini saya punya ya teman-teman. Oke baik teman-teman, itu yang saya sampaikan ya. Jadi sektor-sektor metal, emas ya. Itu kemarin minggu lalu sudah mulai pada bergerak ya. Terutama yang seperti Antam, Inco itu pada bergerak, terus tin ya, nikel hari ini pada bergerak. Memang komoditasnya akan bergerak ya, timah sama nikel seperti itu. Nah kalau yang saya baca alasan tadi adalah karena mulai aktifnya permintaan metal logam dunia seperti itu, sehingga dimungkinkan memang harganya naik setelah cukup lama turun. Beberapa saham itu kenaikannya dengan volume dan juga di koleksi asing. Oke baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.